Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Untuk Anda yang sudah menunggu-nunggu kelanjutan cerita misteri yang berjudul Dusun Angker 45, siap-siap simak sampai selesai karena ini adalah bagian terakhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dusun Angker 45 Tamat. Pak Solihun sudah memeriksa identitas mereka. Syukurlah kalau sudah. Saya dari tadi mau menanyakan itu malah lupa lagi. Tugas Pak Lurah. Iya Pak Lurah, sudah saya periksa. Mereka berdua dari kota. Lumayan jauh dari sini. Mungkin butuh setengah hari untuk kesana dengan mobil. Tugas Pak Solihun. Pak Lurah manggut-manggut, kemudian melihat ke arah seorang dokter yang baru keluar dari kamar rawat di mana Pak Tohar dan Dani dirawat. Pak dokter, apa mereka sudah siuman? Pak Lurah berseru seraya menghampiri dokter itu. Dokter tersebut menghentikan langkahnya, kemudian melihat ke arah Pak Lurah dan menyambut kedatangannya. Beberapa saat kemudian, Pak Lurah, Pak Subhan, dan Pak Solihun telah berada di ruang rawat, di mana Pak Tohar dan Dani tengah duduk bersandar di tempat tidur masing-masing. Benar-benar menakutkan. Komentar Pak Lurah setelah mendengar cerita Pak Tohar. Lalu Pak Tohar dan Mas Dani tidak berhasil menemukan teman yang hilang begitu. Lanjutnya, kami datang ke sana untuk mencari teman kami yang telah hilang selama sebulan lebih ini. Alih-alih menemukan teman kami itu, justru kami harus kehilangan setidaknya 3 bahkan 4 rekan kami. Sekarang kami merasa bingung bagaimana caranya untuk menemukan mereka dan membawa mereka pulang. Tutur Pak Tohar seraya memijit betisnya yang terasa sakit. Pak Lurah manggut-manggut, kemudian menoleh ke arah Pak Subhan. Apa Bapak ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Tohar ini? Misalnya soal dusun di pedalaman hutan. Tanya Pak Lurah kepada Pak Subhan. Nah iya, apa Pak Tohar menemukan keberadaan dusun itu? Ucap Pak Subhan. Pak Tohar tampak menoleh ke arah Dani, seolah ingin meminta persetujuan apakah ia boleh menceritakan soal penemuan dusun di pedalaman hutan itu. Sementara Dani hanya menggedikkan bahu, seolah tidak tahu apakah setuju atau tidak. Pak Tohar pun memutuskan untuk menceritakan soal dusun tersebut. Tapi para bapak harus berjanji untuk tidak merusak, apalagi memusnahkan dusun tersebut atas alasan apapun. Sebab dusun itu sekarang sudah terancam oleh aktivitas pertambangan yang sebentar lagi akan menggusur dusun tersebut, tuturnya. Jadi dusun itu benar-benar ada, bahkan sekarang sedang terancam. Berarti dusun itu sudah ditemukan sejak lama oleh orang lain, ucap Pak Solihun berkomentar. Benar Pak, setidaknya itu yang mereka ceritakan kepada saya dan teman-teman saya. Dan memang apa yang mereka ceritakan benar adanya. Mereka menunjukkan suatu tempat nun jauh di sebelah barat dusun yang terpisahkan oleh sungai yang lebar. Tempat itu adalah tempat penampungan para pekerja dari perusahaan tambang yang sedang mempersiapkan penggalian. Jelas Pak Tohar. Pak Lurah tampak termenung mendengar kata-kata Pak Tohar. Lalu apa mereka dapat berbicara bahasa Indonesia seperti kita? Ucapnya. Tidak semuanya. Awalnya seorang warga yang menggunakan isyarat kepada saya mengenai dusun itu. Kemudian kepala dusun tersebut keluar menemani kami, dan ia ternyata bisa berbahasa Indonesia. Dari kepala dusun itu, kami jadi tahu banyak hal mengenai dusun yang dipimpinnya. Jelas Pak Tohar tanpa menyebutkan siapa kepala dusun itu yang sebenarnya. Lalu setelah ini, apa yang akan Bapak dan teman Bapak lakukan? Apakah akan kembali mencari teman-teman Bapak? Atau pulang ke... Tanya Pak Subhan. Pak Tohar tercenung. Kami berangkat dengan tekad menemukan teman kami yang hilang di pedalaman hutan ini. Tekad kami sudah bulat untuk menemukannya apapun yang terjadi. Apalagi teman kami yang hilang sekarang bukan hanya 1, bahkan 4 atau lebih. Ucapnya seraya melirik ke arah Dani yang sedang menatap ke arahnya tanpa ekspresi. Kenapa Bapak tidak melapor saja ke polisi? Saya akan membantu Bapak melaporkan kasus ini ke polisi, kata Pak Lurah memberikan opsi. Pak Tohar menggeleng. Kami pernah melakukannya dan nihil.
Padahal bukan hanya polisi yang melakukan pencarian. Tim SAR entah dari kepolisian ataupun damkar juga turut diterjunkan, tapi tetap nihil. Makanya saya dan teman-teman kini lebih memilih melakukan pencarian sendiri, meskipun maut menjadi tantangannya. Tukas Pak Tohar. Kalau begitu saya menawarkan diri untuk ikut Pak Tohar, sekaligus untuk mengobati kepenasaranan saya mengenai dusun itu, kata Pak Subhan disambut gelengan kepala Pak Tohar. Kami tidak mau ada orang luar lagi yang terlibat, karena itu biasanya tidak akan berakhir dengan baik. Contohnya 2 orang yang bersama kami turut hilang. Salah seorang sebelum hilang terkena panah di punggung hingga hampir sekarat. Mungkin sekarang ia sudah tiada. Karena itulah saya tidak ingin ada orang luar yang ikut bersama kami lagi, karena kami tidak bisa menjamin keselamatan siapapun yang ingin ikut bersama kami, papar Pak Tohar. Kalau begitu sebaiknya kalian berdua juga jangan memaksakan diri untuk kembali ke sana. Ini juga demi keselamatan kalian. Jika yang dicari maupun yang mencari mengalami nasib buruk, bahkan berakhir dengan kematian, maka itu sama saja dengan menambah panjang daftar orang yang hilang di hutan itu. Barangkali kalian berdua selamat karena diberi kesempatan kedua oleh Yang Maha Kuasa. Gunakan kesempatan kedua itu. Jangan gelap mata Pak Tohar, kata Pak Lurah panjang lebar. Kami hidup pun percuma jika diliputi rasa penyesalan karena kehilangan teman-teman Pak Lurah. Kami harus menemukan mereka dan membawanya pulang, meski nantinya yang kami bawa pulang hanya tinggal jasad. Tukas Pak Tohar. Pikirkan baik-baik Pak Tohar. Kembali ke hutan itu bisa saja menjadi akhir bagi kalian. Jangan sampai kalian bernasib sama seperti mereka, kata Pak Lurah seraya melihat ke arah jam tangannya. Kata dokter kalian berdua sudah boleh pulang. Saya menawarkan kalian menginap di tempat penginapan milik adik saya. Tenang saja, saya yang akan membayar sampai kalian memutuskan untuk meninggalkan penginapan. Saran saya sebaiknya Pak Tohar dan Mas Dani ini tidak melanjutkan keinginan untuk kembali ke hutan itu, kata Pak Lurah seraya bangkit dari duduknya. Singkat cerita, Pak Tohar dan Dani telah keluar dari puskesmas setelah dokter memperbolehkan mereka untuk sementara tinggal di penginapan milik adik Pak Lurah yang terletak di pinggiran kota tersebut. Pinggiran kota itu didominasi oleh perkebunan hingga hutan dan juga pedesaan dengan sawah-sawah yang membentang di sisi utaranya. Nah, untuk sementara bapak-bapak bisa tinggal di sini sampai Pak Lurah kemari membawa mobil untuk transportasi bagi bapak-bapak, ujar seorang perempuan berhijab krem yang merupakan pemilik penginapan tersebut. Pak Tohar hanya mengangguk, kemudian menuju pintu masuk unit penginapan di mana ia dan Dani akan menetap sementara. Ia selanjutnya memperhatikan koridor di hadapannya. Ia mengernyitkan keningnya saat melihat sesosok perempuan dengan wajah tertutup, rambutnya yang hitam panjang, sedang berdiri termangu di tengah koridor. Sebaiknya Bapak segera ke kamar. Bapak barangkali ingin beristirahat atau bersantai begitu. Sementara saya akan menyiapkan makanan dan minuman untuk Bapak dan juga Masnya, kata pemilik penginapan, membuat Pak Tohar tersentak kaget. Dani yang melihat gelagat Pak Tohar kemudian menghampiri laki-laki itu. Saya juga melihatnya, Pak. Mungkin dia salah satu yang menginap juga di sini, katanya seraya memasuki unit penginapan itu. Pak Tohar pun mengikuti Dani masuk ke dalam ruang depan penginapan tersebut. Namun sebelumnya, ia menyempatkan diri melihat kembali sosok perempuan berambut panjang itu. Ia terkejut saat melihat sosok tersebut telah berpindah tempat menjadi lebih dekat dengan posisinya, padahal posisi perempuan itu tadinya cukup jauh. Apakah perempuan itu telah berlari untuk tiba dengan cepat di posisi yang sekarang? Tapi seingatnya, ia tidak mendengar suara langkah kaki seseorang yang sedang berlari saat itu. Mungkin perempuan itu... Pak Tohar seraya memasuki ruang penginapan. Dani tercenung dan termangu melihat ke arah belakang Pak Tohar, di mana pintu masih dalam keadaan terbuka. Dia melihat ke arah kita. Tapi kenapa wajahnya ia tutup dengan rambut panjangnya? Ucapnya disambut tatapan ngeri Pak Tohar. Mendadak lampu padam sehingga tempat itu menjadi gelap gulita.
Pak Tohar dan Dani pun kelabakan mencari senter mereka yang mereka simpan di dalam tas. Kenapa harus mati lampu sih? Penginapannya belum bayar tagihan kali, ucap Dani seraya sibuk mencari lampu senternya. Akhirnya ia menemukan senternya, kemudian menyorotkannya ke depan dan mendapati Pak Tohar tidak lagi ada di hadapannya. Pak Tohar, Bapak di mana? Jangan pergi jauh-jauh, sedang mati lampu loh. Bapak juga belum menemukan senter Bapak kan? Ujarnya seraya menyoroti seisi ruangan penginapan itu. Dani kemudian menuju salah satu kamar penginapan dan mendapati Pak Tohar sedang merungkut dengan selimut tebal di atas tempat tidur. Pak Tohar, kenapa saya panggil diam saja? Bapak kenapa? Ucap Dani seraya menghampiri Pak Tohar. Badan saya panas sekali dan tadi saat saya sedang mencari senter, tiba-tiba seperti ada seseorang yang mencium pipi kanan saya. Seperti ciuman seorang perempuan dan setelah itu badan saya tiba-tiba panas dan pandangan saya seperti beriak-riak. Tukas Pak Tohar seraya menggigil. Dani terkejut dengan perkataan Pak Tohar. Ia kemudian selingukan. Apa dia pelakunya? Gumamnya saat teringat dengan sosok perempuan berambut panjang itu. Ini tidak beres. Kenapa Pak Lurah menyuruh kita menginap di sini? Tahu begini, lebih baik kita mencari tempat penginapan yang lain yang berada di dalam kota, kata Dani dengan jengkel. Penginapan ini sepertinya kurang peminat dan apa kamu tidak melihat hampir tidak ada orang yang terlihat di area penginapan ini? Hanya mbak adiknya Pak Lurah itu dan perempuan itu. Tukas Pak Tohar masih dalam keadaan menggigil. Perempuan itu Pak Tohar, sepertinya dia yang menciummu. Tapi saya berani bertaruh kalau dia bukan manusia, kata Dani seraya bergidik saat semilir angin berhembus meniup tengkuknya. Aduh, saya lupa belum menutup pintu dan menguncinya Pak. Saya mau menutup pintunya dulu. Lanjutnya seraya bergegas ke ruang depan untuk selanjutnya menuju pintu yang masih terbuka. Ia mengerutkan keningnya saat melihat secari kertas tergeletak di atas lantai tepat di bawah pintu. Ia kemudian memungut kertas tersebut dan melihat ada tulisan tangan yang tertera di atasnya. Dan ini Sulman, tolong saya sedang dikurung di bawah tanah perkampungan tengah hutan. Tolong saya dan tolong selamatkan saya. Begitulah tulisan yang tertera di atas kertas itu. Hal itu membuat Dani menjadi merasa tidak habis pikir. Kalau memang Sulman sedang terkurung, lalu bagaimana caranya ia mengantarkan pesan singkat itu? Apalagi ia terkurung di tempat yang lokasinya sangat jauh dari tempat Dani saat ini berada. Apakah Sulman menitipkan kertas tersebut kepada seseorang? Lalu siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang menggelayuti pikiran Dani sekarang. Ia termangu di pintu sembari menyoroti kertas itu. Hingga tanpa ia sadari, sesosok gelap memperhatikannya di dalam kegelapan. Lama Dani termangu hingga ia mendengar suara rintihan Pak Tohar dari dalam kamar. Pak Tohar, ucapannya saat lamunannya buyar. Ia kemudian segera bergegas ke dalam kamar dan mendapati laki-laki itu sedang kejang-kejang seperti orang yang terserang epilepsi. Pak Tohar, apa yang terjadi? Bapak kenapa? Dani sebisa mungkin menolong laki-laki yang kini mulutnya berbusa sembari tubuhnya kejang-kejang. Dani panik bukan kepalang saat menyaksikan Pak Tohar mengalami hal demikian. Apalagi suara erangannya seperti bercampur dengan suara besar yang serak menggelegar. Pak Tohar, sadarlah Pak. Saya akan mencoba memanggil dokter, ucap Dani dalam kepanikannya seraya menyambar pesawat telepon. Kemudian ia tersadar jika benda itu tidak dapat digunakan karena listrik sedang mati. Sial, makinya seraya membanting pesawat telepon. Sementara Pak Tohar masih mengalami kejang-kejang. Hingga hampir sejam kemudian, tubuh laki-laki tersebut terkulai lemah hingga hampir jatuh ke lantai. Pak Tohar, Dani memeriksa denyut nadi Pak Tohar, juga memeriksa denyut nadi Pak Tohar, juga memeriksa denyut jantungnya.
Dani tertegun saat menyadari kalau jantung laki-laki tersebut sudah tidak lagi berdetak. Dani hanya bisa berucap seraya menggelengkan kepalanya dengan perasaan pilu. Ia tidak menyangka akan ditinggalkan Pak Tohar untuk selamanya di tempat yang sama sekali asing itu. Ia kemudian mengusap wajah jasad Pak Tohar seraya berdoa dalam hati. Setelah itu ia keluar untuk mencari bantuan. Yang pertama kali ia lakukan adalah pergi ke bangunan yang merupakan tempat tinggal atau mungkin semacam kantor bagi pemilik penginapan. "Permisi Mbak Imas." Mbak, apakah Mbak Imas ada di dalam?" ucap Dani seraya mengetuk pintu dengan perasaan was-was. Tidak ada jawaban, sunyi, senyap dan juga gelap di bangunan tersebut. Tidak terlihat cahaya sedikit pun di dalamnya. Dani telah menyoroti setiap jengkal bangunan itu, termasuk menyoroti jendela yang kebetulan beberapa di antaranya gordenya dalam kondisi terbuka. Meski ia merasa tidak enak, ia sorotkan senter ke dalam ruangan melalui kaca jendela tersebut, dan sesosok pocong menampakkan diri tepat di balik jendela. Dani terlonjak kaget. Ia kemudian mundur sembari tetap menyorotkan senternya. Kenapa bisa ada pocong di dalam kantor Mbak Imas? Lalu kemana gerangan ia? Ucapnya kemudian meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Ia pergi menuju pintu gerbang dengan harapan menemukan orang yang dapat dimintai bantuan. Saat mencapai pintu gerbang, ia mengernyitkan keningnya saat melihat di depan pintu gerbang itu tidak ada jalan sama sekali. Padahal seingatnya, saat baru tiba di penginapan tersebut pada beberapa jam yang lalu, terdapat jalan aspal yang ramai dilewati kendaraan maupun para pejalan kaki. Tapi kini di depan gerbang hanya semak belukar yang terlihat, serta beberapa batang pohon tinggi. Aneh sekali. Kenapa di sini jadi seperti ini? Apa aku sedang bermimpi? Tidak, aku masih bisa merasakan hembusan angin yang semilir di sini. Gumamnya dengan bingung. Ia kemudian menyorotkan senternya ke arah batang pepohonan itu, dan ia terkejut saat melihat barisan rumah-rumah sederhana beratapkan daun ilalang ataupun daun rumbia atau nipah. Rumah-rumah itu pun mengingatkannya pada rumah-rumah di Dusun Angker, di mana sebelumnya ia hampir menemui ajal di tangan para penduduknya. Saat melihat pemandangan ganjil tersebut, Dani segera berbalik hendak kembali ke penginapan tersebut. Namun ia terperanjat saat melihat pintu gerbang penginapan telah berubah menjadi gapura yang terbuat dari tumpukan batu kali, yang bahkan diantaranya terdapat tengkorak manusia dengan muka menghadap ke arahnya. Dani terkejut bukan main dengan apa yang dilihatnya itu. Ia merasa seperti sedang bermimpi, namun ia menyangkalnya kalau yang ia alami saat ini adalah mimpi. Sebab ia dapat merasakan sakit ketika sesuatu menancap di punggungnya. Itu adalah sebatang anak panah. Segera setelah terkena anak panah tersebut, Dani merasakan kesadarannya mulai memudar. Namun ia berusaha untuk tidak kehilangan kesadarannya. Oleh karenanya, ia dapat melihat lusinan manusia berpenampilan semi telanjang mendatanginya, kemudian menangkapnya dan menyeretnya menuju sebuah tempat yang mirip dengan altar pemujaan. Tempat yang mirip dengan altar pemujaan tersebut berukuran 2 kali lipat besarnya dari altar biasa. Di depan altar tersebut terlihat beberapa orang yang tampaknya adalah pendetanya. Di hadapan mereka terlihat beberapa orang laki-laki dan perempuan yang terikat ke tiang pancang. Dan Dani mengenal beberapa di antaranya. Itu adalah Arkim dan Cayut. Keduanya tampak dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tubuh berlumuran darah. Dani pun diikat bersama dengan Arkim dan Cayut di tiang pancang yang berdampingan. Tak lama salah seorang yang membawa Dani ke tempat itu berbicara dalam bahasa yang sangat asing bagi Dani. Saat itu Dani dalam keadaan setengah sadar. Meski begitu, ia berpura-pura tidak sadarkan diri dengan cara terkulai di depan tiang pancang. Sesekali ia memicingkan sebelah matanya. Ia melihat orang yang tadi berbicara tersebut di Dusun Angker. Apalagi ia melihat orang tersebut mengangkat parangnya, kemudian menebaskannya ke lehernya dengan cepat. "Dani!" Tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak dari arah pintu masuk menuju altar besar itu.
Teriakan itu rupanya membuat sang eksekutor menghentikan tebasannya tepat saat mata parang hampir mencapai tengkuk Dani. Dani dapat melihat siapa yang berteriak. "Sulman," ucapnya pelan. Ia menyaksikan laki-laki berbadan gempal itu tengah digiring dengan kedua tangan terikat ke belakang. Para penduduk dusun angker yang membawa Sulman mengikat laki-laki itu saat tiba di hadapan Dani dan yang lain. Sulman diikat tanpa tiang pancang seperti pada Dani dan yang lain. Dani, aku tidak menyangka kamu berada di sini juga. Apa kau tidak sadar kalau datang kemari sama saja dengan bunuh diri?" Sulman berkata setengah berbisik, seraya menatap setengah merunduk ke arah Dani. Dani tidak menyahut. Ia saat ini sedang berpura-pura tidak sadarkan diri. Ditambah efek rasa nyeri yang timbul dari anak panah yang menancap di punggungnya itu, Dani melihat beberapa orang penduduk dusun menghunus parangnya masing-masing. Sepertinya mereka akan segera melakukan eksekusi massal terhadap Dani dan yang lain, termasuk Sulman tentunya. Salah seorang dari mereka menghampiri Sulman, kemudian mengangkat parangnya tinggi-tinggi di atas tengkuk laki-laki bertubuh gempal itu, seraya melihat ke arah seorang kakek yang merupakan bagian dari mereka, yang sedang berdiri di depan altar batu. Kakek tersebut bisa dikatakan sebagai pendeta para penduduk dusun angker itu. Kakek tersebut menganggukkan kepalanya, pertanda ia menyetujui apa yang akan dilakukan eksekutor Sulman itu. Tidak lama setelah isyarat persetujuan itu, si eksekutor Sulman segera membebaskan parangnya ke leher korbannya. Namun suatu hal tidak terduga terjadi. Sesosok besar berkaki 4 serta bermotif belang menerkam ke arah sang eksekutor, kemudian mencabik-cabiknya hingga hancur. Belum hilang kekagetan semua orang di tempat itu, sesosok lagi harimau muncul menerjang ke arah si kakek, hingga membuatnya terlempar, kemudian menabrak altar batu, hingga kepalanya pecah. Kedua harimau itu pun mengamuk, mengobrak-abrik semua orang yang ada di tempat itu. Tanpa terkecuali Dani dan yang lain, hampir saja turut menjadi korban. Beruntung Dani berhasil melepaskan ikatannya, kemudian membantu yang lain melepaskan ikatan. "Ayo Sul, Kim, Yud, kita harus pergi. Harimau-harimau ini tidak akan berhenti," ucapnya seraya membantu Arkim berdiri. Sejenak ia melihat ke arah Cayut yang telah ia lepas ikatannya, namun masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun ia kemudian menyadari jika laki-laki itu telah tiada. "Yud, Cayut!" Arkim memekik seraya menghampiri rekannya yang telah terbujur kaku. "Dia telah tiada, Kim. Kita harus pergi. Kita tidak punya banyak waktu. Kedua harimau itu akan memangsa kita kalau mereka sudah memangsa orang-orang itu," ucap Dani setelah memeriksa denyut jantung Cayut. "Ayo, kita harus pergi. Harimau-harimau itu sudah hampir selesai membunuh mereka," kata Sulman seraya menarik tangan Dani dan Arkim. Benar saja, kedua harimau tersebut telah menamatkan riwayat para penculik. Dani dan kawan-kawan tanpa perlawanan yang berarti. Kedua harimau tersebut tidak memakan seluruh korbannya. Mereka hanya menghabisi, kemudian pergi untuk menghabisi yang lain. Pada akhirnya Dani, Sulman, dan Arkim berhasil keluar dari dusun tersebut. Mereka berlari di tengah kegelapan dengan salah seorang di antara mereka menyorotkan lampu senter. Setelah hampir sejam berlari ke arah selatan, mereka dihadang sekelompok orang yang ternyata adalah para penduduk dusunnya Pak Ihsan. Dani dan yang lain pun akhirnya dibawa masuk ke dalam dusun yang lebih aman itu. Secara kebetulan juga, Pak Ihsan telah berada di dusun itu. Ia juga baru tiba di dusun yang ia pimpin itu. "Saya berhasil menemukan Arhan. Ia sekarang pingsan. Demit itu meninggalkannya di pinggir sungai. Hampir saja ia dibawa menyeberang oleh makhluk itu," tutur Pak Ihsan saat mengobati Dani yang mengalami luka di punggung akibat terkena panah. "Tapi saya tidak menemukan gadis itu. Mungkin ia tidak hilang di sekitar sini, tapi di tempat lain," lanjutnya. "Syukurlah kalau Arhan sudah ditemukan. Tapi Pak Ihsan, sebelum saya kembali ke dusun itu, saya telah mengalami berbagai peristiwa, termasuk menyaksikan bagaimana Pak Tohar meninggal di depan mata kepala saya sendiri," tukas Dani membuat Pak Ihsan terkejut. "Apa?
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana kronologinya itu, Dan? Ucap Pak Ihsan seraya pandangan kedua matanya menyiratkan kepedihan. Dani kemudian menceritakan beberapa peristiwa yang dialaminya bersama mendiang Pak Tohar, mulai saat dikejar-kejar 2 harimau itu, hingga menetap di penginapan yang ternyata angker. Pak Ihsan manggut-manggut saat mendengar penuturan dari Dani. Kamu bisa kembali secara tiba-tiba ke dusun itu adalah karena kamu sudah ditarget oleh para penduduk dusun itu. Pak Tohar juga, tapi ia gagal dibawa karena keburu terkena ciuman setan pencium, ucapnya. Dan lagi kamu berhasil bertahan dari racun anak panah itu. Sepertinya racun yang dioleskan ke anak panah itu tidak berdosis tinggi. Setan pencium? Sulman mengenyitkan keningnya. Aku sudah pernah melihatnya, Sul. Tadinya aku pikir itu seorang perempuan yang sedang menyewa kamar penginapan di sana. Pas ketemu lagi itu, pas di sana sedang mati lampu. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambutnya yang panjang. Pakaiannya sih sepertinya itu piyama. Makanya tadinya saya pikir dia adalah salah satu pelanggan, kata Dani menjelaskan. Lalu dia mencium Pak Tohar begitu. Kamu melihatnya mencium Pak Tohar? Tanya Sulman. Pak Tohar yang bilang kalau ia merasa seperti habis ada yang mencium, tepat di pipi kanannya. Ia mengatakan itu saat ia sedang terbaring menggigil di dalam kamar penginapan. Tukas Dani seraya menoleh ke arah Arkim yang sedang duduk sambil memeluk kedua lutut. Ia telah kehilangan orang-orang terdekatnya, tapi perasaan dendamnya kepada para penduduk dusun itu sudah seharusnya ia lupakan. Sebab sebagian besar dari mereka telah mati terbunuh oleh serangan 2 harimau, kata Pak Ihsan. Esoknya kemudian Dani beserta Pak Ihsan dan yang lainnya pergi ke kota, di mana sebelumnya Dani dan Pak Tohar diselamatkan warga kota tersebut. Mereka ke sana untuk mencari kabar mengenai mendiang Pak Tohar yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh Dani di tempat terakhir ia terbaring kaku. Sesampainya di sana, kami sudah memulangkan jenazah Pak Tohar. Bahkan Pak Lurah turut serta mengantarkan hingga ke rumah mendiang, kata salah seorang warga yang pernah Dani lihat sebelumnya, namun ia tidak tahu namanya. Apa Pak Subhan dan Pak Solihun juga turut mengantar? Tanya Dani dengan penasaran. Iya, mereka juga turut serta, jawab warga itu. Akhirnya Dani dan yang lain pun pulang ke kota asal mereka tinggal. Arkim pun turut ikut serta karena tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari kota di mana Dani, Sulman, dan Pak Ihsan tinggal. Saya tidak menyangka seorang kepala dusun terpencil suka menyamar menjadi masyarakat biasa di tempat lain, ucap Sulman ketika berada di dalam mobil elf yang mereka tumpangi. Pak Ihsan hanya terkekeh tanpa menjawab perkataan Sulman. Sesampainya di kota tujuan, mereka langsung menuju rumah Pak Tohar dan mendapati tenda besar berwarna biru dengan alas dari papan untuk tempat duduk para pentakziah. Saya tidak tahu kalau tempat penginapan milik adik saya itu angker. Pantas saja susah mendapat pelanggan. Lokasi yang di luar kota ternyata bukan satu-satunya penyebab. Saya juga sangat meminta maaf atas kelalaian saya sehingga menyebabkan Pak Tohar meninggal, tutur Pak Lurah saat Dani dan yang lain telah berada di hadapannya. Awalnya saya menawarkan menginap di sana dengan gratis kepada kalian untuk menarik pelanggan agar berdatangan ke penginapan milik adik saya. Tapi yang terjadi justru adalah hal mengerikan. Penginapan itu memakan korban. Tambahnya seraya menatap ke kejauhan. Semua sudah terjadi, Pak. Teman-teman saya berhasil menemukan Sulman, tapi justru malah kehilangan Pak Tohar. Kami juga tidak berhasil menemukan sungai itu, Pak. Saat itu si nenek menggunakan kemampuan melihat jarak jauhnya, dan saya pun turut dapat melihat ke sana. Awalnya nenek itu hendak membawa saya menyeberang menuju ke sana, namun keburu ketemu sama Bapak, tukas Arhan. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dusun Angker. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.